dari perut tawon itu keluar minuman yang macam-macam warnanya. Dan dari warna itu juga ada rasa yang berbeda. Meskipun rasanya berbeda, fihi syifa'ul linnas. Semua madu ini jadi penyembuh bagi umat manusia. Yang manusia sendiri tidak bisa bikin. Jadi kalau hari ini Mas Wanto lagi bikin peternakan madu bersama masyarakat sekitar, mereka sedang membuatkan obat untuk kita semua. Tidak terlalu berkepentingan untuk mencari bantuan kepada siapapun. Tidak, saya tidak. Dengan kondisi seperti ini, sekarang saja mungkin jalannya agak guarinjol, tapi ketika orang butuh pasti akan datang. Sabar saja. Selama ini kan pemasaran madu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ini kampung kita dan kita berharap bahwa madu ini bisa dari tangan ke tangan antara kita, tetapi juga usaha madu ini berkembang dengan cepat dan tidak ada madu yang menumpuk di sini sehingga si pemilik madu atau petani madu juga bisa terus cepat sejahtera, juga kita para pengguna madu juga cepat sehat, karena bagaimana juga bukan cuma kesejahteraan peternak madu atau petani madu, tapi kita juga penting sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pada Suka TV, hari ini saya berada di daerah Sindang Asih, tepatnya daerah Cigayam. Kalau kami kenal Cigayam di Kabupaten Ciamis, kecamatannya apa? Banjaranyar. Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Di samping saya ada Kang Wanto, dukun tawon. Nah, salah seorang paranormal tawon, dan di halaman kediaman beliau, orang tua beliau ini mungkin ada ya bangsa 100 rumah tawon. Di daerah ini dikembangkan budidaya tawon madu, dan yang di hadapan Anda semua, di hadapan saya ini adalah tawon madu jenisnya kelulut atau kelaceng. Kalau orang sini nyebutnya apa? Tewel, Pak. Tewel cek Sunda mah, tewel. Kecil-kecil dan ini tidak bermadu, tidak bersengat ya. Sebelum saya bicara, saya ingin cobain dulu. Siap. Kayak apa rasanya madu. Tadi kita coba yang satu, dan ini masing-masing rumah itu beda rasanya. Aneh luar biasa ya. Saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Yang ini. Wah, ini. Wah, luar biasa nikmatnya. Punten Kang, saya mau nanya ya. Ya, siapa? Pertama, posisi Kang Wanto hari ini di kampung madu ini atau di daerah Banjaranyar ini sebagai apa gitu loh? Saya kebetulan, Pak, seorang petani, Pak. Saya berangkat dari petani dan alhamdulillah sekarang diangkat di bagian dinas kehutanan, Pak. Nah, hasil daripada kami budidaya karena di UP2HH dinasnya saya di Cirebon kebetulan, tapi dari Cirebon dipindahkan lagi di Banjaranyar, membuat yaitu salah satu breeding center. Dan sebelum breeding center berada itu yang ini, Pak. Ini orang mungkin perlu dengar breeding center itu apa tuh? Breeding center itu pusat pengembang biakan, Pak. Pusat pengembang biakan lebah tanpa sengat. Contohnya ini kan, tapi kalau di sana saya budidaya itu kalau di breeding jenis yang dari Sulawesi, Pak. Biroi itu kan. Biroi itu biroi. Kalau kita odeng atau apa? Biroi jenis kelanceng atau kelulut, tapi jenis biroi yang dari Sulawesi, Pak. Kalau ini asli sini? Asli sini, ini jenis Itama, Pak. Jadi ini pribumi nih? Pribumi ini. Pantesan akrab ya sama tuan rumahnya ya? Jawa Barat. Kalau yang itu akrab nggak itu?
yang itu agak sedikit agresif, Pak. Agresif ya, ini bukan pribumi kan, ya. makanya jangan pilih yang bukan pribumi lah kalau bisa itu. kalau kita dekat itu harus memakai APD kalau di sana. Kalau ini tidak gitu kan. Wah, rupanya kita memelihara pendatang itu sangat berbahaya kalau nggak hati-hati itu. Maka jagalah keutuhan pribumi ya, tetap bersama dengan sesama pribumi lah. Ini lihat begini damai saja, walaupun saya sudah lama nggak ke daerah sini, tapi mungkin dia masih mengenal, oh ini jelas nasabnya orang sini. Harumnya. Aromanya ya? Aroma orang sini. Oh, itu penting, selamatkan pribumi, itu yang penting. Nah, terus kira-kira sekarang anggota dari para peternak madu yang berada di kampung kita di sini ada berapa banyak, dan kalau punya hitung dicacah kira-kira sambil jalan lah biar kelihatan ya. Ini pesantren tawon ini ada berapa blok tuh Mas Beki sini nih, tokoh masyarakat ya. Kira-kira ada berapa banyak? Kalau dulu kan cuma 7 orang. Dari 7 orang sampai sekarang itu 2 dusun itu disebut Kampung Madu itu sampai kurang lebih 98 orang. 98 rumah. Ya. 98 anggota. Rata-rata per orang punya berapa asrama tawon gitu? Ya paling sedikit paling ada 10. Tapi Allah. kalau yang mereka udah berkembang biak, karena ini mohon maaf kalau ini kan ini hasil dari hutan, Pak. Ini namanya log ya, Pak ya. Nah, kalau ini kan namanya yang dia topping. Nah, kalau ini buat pengembang biakan, Pak. Bedanya apa? Nah, kalau ini tidak bisa dipecah koloni, Pak. Kita itu kan jangan selalu merusak alam. Betul. Nah, kita diadopsi ke dalam daerah. Setelah di daerah kita budidayakan, Pak. Jadi ini fungsinya, Pak, buat pecah koloni, Pak. Pengantin baru. Nah, ketika kita udah masukin ke sini, nah nanti setelah beberapa bulan, sekitar 6 bulan kita bisa potong dan kita bisa mau dibuat topping atau kita buat indukan lagi bisa, Pak. Untuk membedakan antara anak sama induk bagaimana? Nanti kan di dalamnya, Pak. Di dalamnya kita bisa lihat, bisa kamera di sini langsung. Nah, di sini kan, nah Pak, tuh kita buka lagi di atas, beda lagi kan. Nah, itu kan sistem ini lagi bertelur, Pak. Yang membedakan antara apa? Kan harus punya raja ya? Ya. Rajanya seperti apa bedanya? Ratunya pasti di bawah, dia tidak kelihatan, Pak. Tapi kalau ketika nanti dipecah sudah sampai sini, nah kan bisa langsung ada calon ratunya. Kita pisahkan calon ratunya gitu kan, Pak. Jadi setiap generasi melahirkan ratu baru. Ya, ratu baru. Masya Allah. Tuh Mas Arif bisa lihat. Cuman nggak kelihatan ya ratunya ya. Nggak ada. Nah ini mungkin dari sini nanti kemudian diambil ya. Dibuatkan. Dipecah. Nah, ini kan tinggal dipotong, Pak. Ini kan ada sambungan. Nah, ini gunanya untuk dipecah, Pak. Untuk yang baru ya? Nah, yang baru. Nanti kita bisa lepas langsung. Oke. Gitu, Pak. Hal lain, jadi kalau dua dusun itu ada sekitar 90 rumah warga. Kalau 90 rumah per satu rumah itu 10 apa namanya 10 kotak ya. Itu sudah hampir 1000 kan ya. Kemarin hasil data itu sampai 2.500 setup, Pak. Dari mulai lepisep, ada matahari, ada jenis itama, biroi, dan juga kemarin saya adopsi lagi javanica gribodo, Pak. Nah, kalau di kelulut itu banyak sekali jenis-jenisnya. Luar biasa ya? Iya. Masya Allah. Saya kira kelulut cuma satu yang suka di bambu-bambu rumah itu. Di sana kan ada moncong. Coba lihat. Nah, itu jenis moncong keras. Kalau belum terdeteksi kemarin juga hasil dari Malaysia belum dikeluarkan. Ini udah ke Malaysia, Pak. Deteksinya karena di Indonesia masih belum perkembangan. Nah, itu bisa lagi, Pak. Bisa dicoba lagi yang dari sana tadi. Oh, itu pengembangan dari sana? Iya. Nah, ini, Pak. Oh, jadi ini alumni dari sana ya? Wah, itu luar biasa. Kita lihat alumni dari pesantren dan tidaknya. Contohnya ini, Pak, ini keberhasilan. Nah, ini, Pak, tuh kantong-kantong. Subhanallah. Enggak, Pak. Ngacai begitu ya? Dicoba lagi, Pak. Beda lagi, Pak. Saya sih nggak ada berhentinya minum madu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini manis malah ini. Nah, asamnya udah mulai jauh. Nah, itu kan ada manggis, Pak. Di sini ada kelengkeng. Oh, tergantung dari daerah-daerah. Dari ayat-ayat yang dibaca ya. Iya. Dari alamnya itu. Ini ya, colok ya, saya nyobain deh. Iya, langsung aja. Tak nyobain. Ini cara membukanya nih. Terus wah, Masya Allah tuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Kameramen jangan dulu. Pas lagi nyobain. Boleh. Ini manis ini, jangan takut. Amis ya Bang Begi? Manis ya mah. Beda. Tos. Hal yang menarik saya lihat tadi di kandang-kandang itu, kalau ini kandangnya asli semua enggak ini? Asli ini mah Pak. Ini tidak kita buat, kalau itu kita jiplak Pak. Nah itu. Nah, hasil kalau dari sini ini kan bisa disedotnya pakai mesin Pak. Seharusnya, tapi kebetulan mesinnya ini lagi lagi error Pak. Jadi nggak bisa langsung panen secara ini Pak. Masal ya. Jadi kita lihat tadi di sana ada rumah-rumah tawon yang palsu ya, buatan manusia ya. Tapi tawon kok bisa tertipu begitu ya? Nah, temikir teh tuh tawon makan, temikir saya tahu mah. Kan baunya. Nah, Oh, disamakan aromanya ya. Propolis ini Pak, kita ini disisit Pak, kalau istilah Itu bahannya propolis juga sama? propolis Pak. Oh iya. Itu ada tuh di sana tuh bahan-bahannya. Oh. Ya yang penting mah bahannya dia juga. Walaupun dibuat manusia tapi aromanya tidak. Nah, gitu. Penting saudara-saudara. Jadi dalam bahasa air itu kan ada warna, aroma dan rasa. Jadi jangan sampai itu ada yang hilang. Kalau aromanya sama, bisa dia ditipu di rumah kita. Nah, itu Luar biasa. beda lagi Pak itu jenisnya. Itu apa lagi itu? Itu mah jenis kalau di sini namanya poncong keras, tapi bukan dari partai Pak. Moncong keras itu cirinya apa? Cirinya dia mempunyai moncong Pak di sininya. Kalau ini kan corongnya seperti ini Pak. Dia mah keras Pak corongnya. Oh, ini dia yang bikin. Dia bikin dia. Ini corongnya dia bikin. Pintu masuknya ini. Ya, ini kan hasil daripada getah Pak. Masya Allah. Vegetasi Pak. Tuh. Ini beda, kalau ini agak sedikit agresif, makanya tidak bisa Sedot begitu aja. Pak, ya. Jangan ambil resiko lah. Oh iya ya. Kayak paralon ya? Iya, kayak paralon. Ya kalau yang nggak bisa disedot tuh ngambilnya berarti pakai mesin tadi itu. Tadi enggak dipakai itu Pak, pisau. Pisau Kita dikerat. ya, Oh gitu. Masya Allah. Nih coba diajarin tuh ada pondok pesantren. Ada lagi Pak, yang di sana Pak. Itu apa lagi? Japanica Gribodo Pak. Oh? Ini asli dia sekarang berada di daerah Nusa Kambangan Pak. Itu kan persis dengan Itama Pak. Dalamnya juga persis dengan Itama Pak. Rasanya hampir sama enggak? Manis ini mah Pak, kebanyakan manis Pak. Bisa dicoba. Tuh, ininya juga seperti Itama Pak. Masya Allah. Wah ini kita yang pasang. Kita pasang tuh Pak. Oh, ini udah ada isinya nih. Udah ada Pak. Ini madu Pak. Masya Allah. Tuh Pak, madu. Wah kental banget ya. Coba rasain, itu manis Pak. Belum ada nih. Sini Pak. Oh, seperti bipolen Pak itu mah. Bipolen. Madu kucing yang orang Sunda mah. Bipolen ya. Nah ini sudah mulai mengering ya. Untuk itu Pak, membentuk keluarga baru Pak. Oh ini ya. Berarti dari ruang madu itu jadi anak. Jadi anak di bawah Pak. Bukan dari ruang madu, tapi dia berangkat ke atas itu langsung membuat sarang. Nah contohnya ini Pak, tidak ada madu Pak, kebanyakan bipolen. Ini bipolen ya. Bipolen itu buat Bipolen makan madu kucing. Manis ya Pak. Tapi agak asam ini. Nah ini kan bipolen. Bipolennya ya. Iya. Buat lemah letih lesu Pak kalau bahasa. Betul. L2G lah. Masya Allah, Masya Allah. Nah kan. Nah apa ini Pak, ada Pak madu. Nah, coba. Beda Nah. manis Pak, yang ini Pak. Manis. Mantap. Beda lagi Japanica Gribodo ini Pak. Jadi kalau kata Quran tuh yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Dari perut tawon itu keluar minuman yang macam-macam warnanya. Kita lihat, betul. Dan dari warna itu juga ada rasa yang berbeda. Meskipun rasanya berbeda, fihi syifa'ul linnas. Semua madu ini jadi penyembuh bagi umat manusia. Yang manusia sendiri tidak bisa bikin. Jadi kalau hari ini Mas Wanto lagi, Kang Wanto, Mas Wanto sih? Terserah yang aja. Soalnya kalau Tok kan Jawa ya. Mas Wanto bikin peternakan madu bersama masyarakat sekitar. Mereka sedang membuatkan obat untuk kita semua. Ya kita doakan supaya kampung madu ini benar-benar menjadi kampung yang orang bisa berharap mencari madu ke sini. Dan tentu harapan kita alam jangan dihancurin. Ya.
Ini alam biarkan apa adanya, sebab mereka sudah menyiapkan semua yang kita butuhkan. Makanya ketika tadi ngobrol kok jalannya belum bagus. Saya khawatir kalau jalannya bagus nanti tanahnya dibeli orang kemudian bikin bangunan dan hilang pula keindahan dan kesehatan yang kita sajikan. Jadi ini adalah kampung kesehatan, kampung yang bisa menstabilkan tubuh manusia. Kemudian, nah saya nanya nih, kalau saya pingin misalnya gitu, Bang Wanto ya, Budidaya gitu. budidaya, ya nggak rame-rame, orang namanya juga pengen buat sendiri gitu. Saya ada kebun sedikit, kemudian pengen membawa satu keluarga tawon gitu loh ya, satu keluarga atau satu RT tawon lah gitu. Satu koloni itu bisa ya? Bisa Pak. Nah, ini rahasia nggak kasih tahu nanti. Urusan saya pribadi. Kebetulan piara serena juga tapi di bawah Pak. Kalau serena kan nyiruan ya Pak ya. Kalau Odeng. Sunda mah nyiruan. Nyiruan. Kecil lagi Pak itu. Nyiruan yang kecil. Jenis nyiruan tapi Itu sih pasti manis semua ya. manis ya Pak. Manisnya bener ya. Masih banyak di bawah sih saya ternak gitu Pak. Bisa lihat sini. Bisa Pak. Yuk. Tapi kalau itu kan harus pakai APD Pak. Oh iya bener. Nyurut dia. Ya. Buah. Pak, masih banyak. Mau ke bawah Pak. Ayo seneng aja. Tapi susah nggak? Oh, enggak lah. Keanehan dari kampung madu Pak. Itu masih tebal ya? Ya coba Pak. Bukan yang tadi itu. Tuh Pak. Masya Allah, subhanallah. Ini tadahan gini ya. Kita nggak modal, nggak ngempanin kok. Tinggal disyukuri. Oh. Kawasan mumpung ka dia. Tadi Anton mana Anton? Ton, nyobain kamu sini. Om Anton sini. Kasihin aja. Ini tempat tawonnya agak tinggi jadi kamu. Beda lagi nggak Pak ya rasanya? Aromanya juga beda sedikit. Agak menonjol wanginya. Ya, kapol Pak. Coba kamu nyobain. Ini Pak. Wah luar biasa. Sok yang mau nyobain sini aja. Masya Allah. Ini kita nggak usah kemana-mana, tiap pagi nyedot ini aja nih. Insya Allah. Masya Allah. Oh, Mas Arifin nyobain. Pegang ininya. Pak Arifin. Nah, nyobain. Kabeki sedot. Nah, lihat apa aja kabeki. Nah, Kami Pak ini juga. wah sampai di situ ya. Ini paling disukai Pak kalau pembeli itu. Wangi. Warna kuning ini Pak. Apa Beki? Ayaan. Mana? Bodoh kan. Udah ada. Di bawah tuh. Ini. Yang ini Bi. Mana? Tuh, di Ini bawah, kan? Pak, di bawah ini Pak. Nah, di bawah langsung Tusuk lagi? Ya, Oh. jauh. Enak ya. Nyumbet ya Pak. Enak tenan. Nikmat dong. Enak lah. Nyumbat dikit. Tahu. Kasih kental anu masuk Pak. Bersih dah Pak, bersih Pak. Kental ya. Iya, makin kental. Wah manis ini mah. Jadi seperti lahang ya. Aroma nih beraroma. Masya Allah. Dah saya kira apa namanya? Biasa kalau tawon-tawon ini dipanen berapa hari sekali, Kang Wanto? 3 bulan sih Pak. 13 Tapi kali ya? Kita ada Gantian rolling, ya? Pak, ya. Rolling. Di sebelah sana masih ada. Waduh, ini sih pohonnya pohon kapol tapi panennya madu. Masya Allah. Semangat Pak. Ayo. Ini serena itu ya Pak. Serena ada juga Pak. Serena tuh apa? Nyiruan Pak, yang bersolat tapi ini mah. Jadi Oh, kalau kita panen itu, nah yang ini Pak. harus diambil dulu ya. Ya harus diambil dulu, dikupas itu Pak. Kebetulan pawangnya nggak ikut. Kalau ikut mah bisa langsung di apa Pak. Dia tanpa APD kalau pawangnya ya. Ya kalau pakai APD juga bisa Pak. Oh iya mah udah diusap. Ini nyiruan. Nah, coba kamu yang usap sini. Coba deh. Mana? Nih, diusap pakai nih. Aduh. Gak apa-apa, Cik. Kumaha Buka weh, buka. Aja lah, nyirit mah. Mau, Cik. Udah sok bismillah we. Tuh. Gila. Wow. Songgeus geus dibere daun ku urang. Mau buka. Buka. Jangan lari ya, jeung ulah kaget. Lalaunan. Hmm. Nah, perlu kehalusan tuh, Bi. Heeh. Tinggal dilihat aja di dalamnya. Bener namanya. Itu belum bisa diangkat ya? Bisa diangkat, Pak. Mau kamu angkat? Sok.
Bisa tuh Kang? Belum tahu cara ngangkatnya, takut rusak. Set, tapi harus dipotong dulu ya. Nanti dulu. Oh ya, kudu pakai pisau ya. Ambil pisau dulu ya. Subhanallah. Buat sarangnya ini juga tuh. Wes dadi panen. Nah, ya. Nah, yang ini ya. Anu iya ya. Set, jauh iya ya. Santai. Santai ulah. Ulah gempur, tenang. Nanti konsentrasinya penuh. Nanti sampai sana baru tanya. Nah, jajarin paling dia dia. Satu cukup di bawah lagi Pak. Ya. Enggak sakit tuh beberan, enggak cukup. Paling itu ya. Gimana dia? Langsung sapat lah. Paling dia sapatkeun di. Tuh eta mah kodol teh pikiran ana kan sieun. Geus tenang we salon mana. Jatuh kan. Ya udah namanya jatuh ya antepin aja. Madu wungkul. Madu wungkul Pak. Sok, ambil. Terus dia itu salaunan. Salaunan ulah aya nu kasakiti. Jangan menyakiti, kalem we. Jadi kudu pakai hati gitu. Berjeng hati-hati. Tenang mana naon ini. Enggak doyak-doyak begitu. Ini kan banyak niruan yang itunya Pak. Yang hitam-hitam. Gus, tarik Gus, lempeng, cuma digoyang. Tarik we Gus. Entuk lah. Ulah dikerut 2 kali. Gus. Gus benar, bawa ke dia. Mending tetepnya. Perlu pagi di tuan. Gus bawa ke dia. Gus bawa Gus. Nah, bawa ke dia ah. Jatuh. Tahan atuh orang terjatuh mah. Itu madu semua itu netes. Daun apa yang agak gede ya? Wah, bisa jadi tukang madu. Nah, ini di Mana nu borangan ka dia? taruh aja sini. Siapa? Itu jadi rumahnya kan ya? Iya. Ya, sip lah menang ya. Laporan ke rumah ta. Siap. Oh, si Rahma jam asan ya ikut mah tadi seneng. Saya tahu tadi. Tinggal ditutup deui nya Pak nya teu na. Ala tersimpen Ambil. deui. Kayak nyari itu daun Pisang. jati. Lanjut Pak. Oh, daun jati ton kayak. Bu. Tuh di wae yuk. Masya Allah. Ini pesantren besarnya nih. Masya Allah. Pak. Coba ini. Semua butuh kesabaran dan penting ada kemauan ya. Alam itu nurut dengan manusia sebenarnya. Nah, ini jenis Australia, Pak. Apa? Soalnya ini jenis Australia. Itu dapat dari Australia? Ya enggak dari sini. Karena berdekatan dengan Pangandaran, Pak. Samudra ya. Beda, Pak. Oh, bagus ya ininya ya. Moncongnya. Jadi ini tawar sendiri yang bikin ya? Iya, dia sendiri. Bisa kita buka, Pak. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ini rasanya manis ini, Pak. Tuh, Pak. Beda kan? Oh, kayak gini ya bentuknya? Cuma indukannya, Pak. Kalau madunya itu, Pak, di bawah tuh, Pak. Tuh, Pak. Masya Madunya. Allah. Jadi ini Ini buat indukannya. sudah anak-anaknya calon ya? Pak, tinggal kita bisa pindah lagi ke kotak yang lain, Pak, tuh. Subhanallah. Itu madunya seperti itu, Pak, tuh. Bedanya. Kalau bisa ambil, tapi kalau pakai tangan Bapak aja sendiri kalau mau merasain mah. Tahu. Di ini aja. Gimana rasanya tawul Australia gitu kan. Tuh, ini kan sama nih. Bukan itu mah. Oh, ini ya. Itu mah anu ya, panakannya ya. Banget. Ini aja lah. Manis ya? Ya, Asem, asem, Asam. asem. Ayo tawul Australia, Pak. Wah. Tapi adanya ini di daerah Pangandaran dan Ciamis, Pak. Cuma ya. Iya. Kalau di sana nggak ada di daerah lain. Ini masih utama Pak. Di bawahnya. Sama ya. Ya. Ada lagi
ini Ruan. Seger gue apa bagi? Ini mah kudu pakai ini baskom. 300 bata kalau orang sini mah. Ya berarti kan 1000 meter. Iya. 314 meter kan? Iya, iya. 1000 meter sama rumah sih, Pak. Masya Allah. Iya. Ini kan ada jambenya juga tuh, Pak, pinang. Pinang ya. Iya. Tapi dia diambil nggak itunya? Diambil, Madunya? Pak. Diambil itunya, Pak. Kalau ada yang masih muda. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, saya kira sementara kita jalan-jalan dengan Mas Wanto. Ini kawasan Kampung Madu hanya sebagian kecil dari Kampung Madu yang memang isinya rumah-rumah lebah. Nah, kita mendoakan mudah-mudahan usaha ini lancar, bermanfaat, dan tentu menambah semangat ibadah bagi keluarga kita di sini semuanya. Dan saya pikir tidak terlalu berkepentingan untuk mencari bantuan kepada siapapun. Tidak, saya tidak dengan kondisi seperti ini. Sekarang saja mungkin jalannya agak berinjul, tapi ketika orang butuh pasti akan datang. Siapa? Akan datang. Ya, sabar saja, insya Allah ya. Dan ini skalanya kan sudah Asia Tenggara ya. Iya. Kita tidak menyangka di kampung kami sendiri di Ciamis ada tempat seperti ini. Bertahun-tahun kita membayangkan ada satu tempat peternakan lebah dan menghasilkan madu. Hari ini ternyata di kampung sendiri sudah ada. Siap. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Mas Wanto dan teman-teman di sini bisa menjadi inspirasi buat para pemirsa pada Suka TV. Insya Allah kita satu saat pada Pokan Dawasun Kalijaga kita ngabring ke sini. Tapi bukan untuk beda gratis loh ya. Terima kasih Kang Wanto. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pada Suka TV yang saya hormati, baru saja kita sudah berbincang-bincang dengan Kang Wanto dan sempat mengambil madu langsung dari sarangnya. Bahkan di tawannya ada yang ikut juga, belum move on, di rumahnya diambil itu. Kali ini kami ditemani oleh Kang Bonyamin ya. Kang Bonyamin biasa dengan Mas Beki akan melanjutkan perbincangan kita sekitar Kampung Madu ini. Assalamualaikum Kang Bonyamin. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menerima kami. Dan pertama saya ingin bertanya tentang apa namanya, ide awal ya, atau enggak, jabatan Kang Bonyamin di Kampung Madu ini. Kalau saya jabatan sih ketua KTH ya, kelompok tani hutan dengan Bina Lestari gitu. Di bawah binaan Dinas Kehutanan Jawa Barat. Perhutani ya, Jawa Barat. Bukan. Dinas Kehutanan. Dinas Kehutanan Jawa Barat ya. Alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, itu ide awal ya, atau pencetus gagasan awal adanya ternak madu di Kampung Madu kita ini, itu bagaimana itu mulanya? Dari awal itu sebenarnya kalau di sini kan masyarakatnya petani ya. Diawali dengan hobi tadinya gitu. Jadi hobi madu itu ya, madunya manis kan. Ya lama-lama gitu dibudidayakan dan dibentuk kelompok gitu. Kalau boleh tahu yang seingat Kang Bonyamin itu, Ya. sosok pertama yang apa namanya membudidayakan madu di sini yang kemudian menjadi inspirasi atau menjadi gerakan bersama, itu siapa di sini kira-kira? Kalau orang per orangnya saya mungkin kurang tahu ya. Tapi nenek moyang juga mungkin udah duluan gitu dari sini. Tapi mungkin diawalinya dari 2007 ya. Dan terbentuk kelompok di 2011. Akhirnya kawan-kawan yang ada di sini ikut gitu budidaya. Gitu. Itu mungkin ada kalimat pertama pencetus itu siapa bicara? Kita bikin ini gitu misalnya. Sebenarnya kalau pencetus itu ada beberapa orang. Di salah satunya ada Kang Wanto tadi, ada saya, ada Kang Sarja, Sahim juga itu. Itu sebenarnya pencetus kelompok gitu. Betul. Alhamdulillah ya. Tadi kalau laporan dari Kang Wanto kan ada sekitar 90 kepala keluarga yang hari ini memiliki apa namanya peternakan lebah ya. Itu ada 90.
Mungkin ada jumlah yang bisa ditambahkan untuk perkiraan gitu. Iya, kalau memang di keanggotaan kelompok itu sebenarnya ada 101 orang. Tapi mencakup di lain dusun gitu. Memang diawalinya dari sini atau pusatnya di sini, tapi di lain dusun ada juga yang ikut gitu. Yang khusus pembudidayanya gitu. Tapi yang luar kelompok juga ada yang budidaya gitu, nggak masuk kelompok gitu maksudnya itu. Nah, kemudian kan karena madu itu bisa dihasilkan hampir setiap saat ya, setiap waktu, setiap bulan satu sarang itu bisa menghasilkan madu atau sekian bulan sekali. Itu umumnya satu lebah itu berapa bulan sekali bisa panen madunya itu, satu sarang itu? Ya kalau madu sih sebenarnya apalagi trigona itu ya, jenis trigona sebenarnya bisa diambil kapan saja selagi maksudnya masih ada madunya di dalam kotaknya. Tapi kan identik di sini kadang-kadang 4 bulan sekali atau 1 tahun 3 kali karena mungkin tentang madu, kualitas madunya gitu. Itu kan 1 minggu atau 2 minggu madu bisa juga ada, tapi madu masih mentah atau masih ya kurang maksimal lah begitu. Gitu. Ya. Ini kan di sini saya lihat tidak ada satu bunga khusus ya, satu bunga khusus atau satu madu itu satu bunga. Jadi macam-macam bunga ya. Iya. Nah itu mungkin antara satu dengan yang lain aromanya kok bisa sama ya, walaupun bunganya mungkin diambil dari yang berbeda-beda. Nah aroma madu itu dalam satu sarang itu tetap atau berubah itu? Iya tergantung musim, sebenarnya ada musiman juga di sini seperti mangga gitu. Tapi kan kalau di sini vegetasi yang tersedia kelapa, jadi kebanyakan bunga-bunga kelapa itu. Dominan aroma kelapa ya? Iya di sini. Masya Allah. Tapi itu kok banyak yang asam ya, Tewol itu banyak yang asam itu dari madu apa yang diambilnya itu? Kalau asam mungkin itu kalau trigona itu dari awalnya juga dari perutnya sudah diatur sudah asam gitu. Memang mesinnya. Tapi ya? memang ada sih yang agak manis-manis semacam jenis lapisep atau yang lainnya gitu. Kecuali jenis trigona itama ya asam lumayan gitu. Oke, kalau odeng ada nggak di sini? Kalau odeng biasanya di hutan atau di pinggiran. Tidak di ternak ya? Nggak bisa. Kalau apis cerana ada. Apis cerana itu apa? Itu yang itu. Oh yang ini tadi ya? Ya. Nyeruan ya, nyeruan. Karena ini memang itu terus dihasilkan dalam setiap waktu, terus kita ada hasil yang bisa diproduk, diambil, dipanen. Iya. Itu selama ini pemasarannya itu kemana yang sudah dilakukan oleh Pak Bunyamin dan teman-teman sini? Kalau pemasaran memang udah luas, tapi kan tergantung madunya juga. Kalau madu murni ya asli itu kan kadang-kadang musiman juga itu, apalagi ini apis cerana. Musiman kadang kalau nggak ada madu ya nggak ada kalau di sini. Karena nggak ada makan tambahannya gitu. Jadi benar-benar dari vegetasi yang ada di alam. Iya, dan menariknya di sini memang tidak ada ditanam bunga secara khusus atau di seperti apa namanya, kalau saya dengar di beberapa daerah itu ada yang dikasih makanan kan, disiram. Di sini memang alam betul ya. Ya vegetasi alamnya kuat sih, ribuan kelapanya. Karena masih alamnya masih cukup, jadi sehingga tidak butuh ada supply dari buatan manusia kan. Enggak. Kalau dari daerah lain kan ada madu-madu yang memang disiram gitu kan, sehingga kawannya tuh ngambil, ada air tape, air gula. Saya lihat di sini tidak ada potensi itu karena alamnya masih cukup lah, masih cukup, jadi semuanya ada. Dan ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk tidak mengembangkan daerah ini selain untuk daerah peternakan madu. Jangan sampai kemudian seiring bergantinya hari bertambah banyak bangunan sehingga alam yang mensuplai kebutuhan tawon itu jadi berkurang. Sekira itu ya, kemudian setuju lah ya. Setuju ya. Oh, jadi selama ini belum ada pemasaran secara khusus ya? Oh enggak. Ya. Nah teman-teman, para pemirsa pada Suka TV, ini peluang yang sangat luar biasa. Jadi selama ini kan pemasaran madu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ini kampung kita dan kita berharap bahwa madu ini bisa dari tangan ke tangan antara kita, tetapi juga usaha madu ini berkembang dengan cepat dan tidak ada madu yang menumpuk di sini sehingga si pemilik madu atau petani madu juga bisa terus cepat sejahtera, juga kita para pengguna madu juga cepat sehat, karena bagaimanapun juga bukan cuma kesejahteraan peternak madu atau petani madu, tapi kita juga penting sehat. Ini ada kesempatan kita untuk sama-sama saling membantu, saling memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana supaya madu dari kampung madu yang tepatnya di daerah Banjaranyar ya. Kampungnya apa namanya? Dusun Sindang Asih. Dusun Sindang Asih. Jadi Sindang Asih nanti jadi ganti namanya dusun mana? Dusun Madu. Ya Kampung Madu ini. Kampung Madu saja. Untuk wisata juga indah tempatnya, kemudian untuk belajar juga bisa, dan yang pasti madunya insya Allah kualitas nomor 1. Tidak ada campuran, tidak ada oplosan, dan tidak ada siraman.
insya Allah dijamin. Orang-orang sini takut dengan Allah. Takut dengan Allah, bahkan mereka membangun masjid. Saya dengar tadi itu masjidnya dibangun sendiri oleh masyarakat. Ya, di bawah ada masjid tadi, itu dari hasil penjualan barang-barang milik mereka di sini untuk beribadah pada Allah. Saya kira itu Kang Benyamin. Terima kasih, mudah-mudahan sukses, sehat, dan salam buat teman-teman semua. Insya Allah satu saat saya ingin mengajak teman-teman saya untuk ngabring ke sini, nonton langsung kayak apa pesantren madu. Nah, pesantren madu. Ini santri yang menghasilkan sesuatu yang menyehatkan, bukan santri yang hanya menghasilkan sirih dan ukul ya. Hatur nuhun, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.